Konflik Irlandia Utara atau lebih dikenal dengan Thro-Ubles adalah konflik 3 dekade dari tahun 1968 hingga 1998. Konflik di sini adalah konfrontasi etnopolitik yang diprovokasi oleh perselisihan di antara organisasi-organisasi Republik Nasional sayap kiri lokal Katolik dan otoritas Inggris. Kekuatan utama yang melawan Inggris adalah Tentara Republik Irlandia. Lawannya adalah Ordo Protestan Oranye dan organisasi sayap kanan yang bertindak di pihaknya. Sekitar 3.600 orang telah terbunuh dan lebih dari 30.000 lainnya terluka akibat konflik 3 dekade ini sebelum Inggris dan Irlandia mencapai penyelesaian damai pada tahun 1998. Irlandia adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Inggris setelah Inggris. Irlandia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Irlandia Utara yang ada hubungannya dengan Inggris dan negara bagian Republik Irlandia yang merdeka di Irlandia. Irlandia terbelah menjadi 2 bagian lebih dari 90 tahun yang lalu selama perang dengan pemerintah Inggris. Bagian selatan sekarang adalah Republik Irlandia dan perang telah memicu periode kerusuhan yang panjang serta kerusuhan di Irlandia Utara yang sampai hari ini tetap menjadi bagian dari Inggris. Irlandia Utara, Inggris, Wales, dan Skotlandia adalah negara-negara yang secara resmi membentuk Britania Raya. Meskipun Irlandia Utara dan Republik Irlandia berbagi banyak sejarah, kedua negara ini sangat berbeda. Irlandia Utara dan Republik Irlandia berbeda dalam budaya ekonomi, geografi, dan pemerintahan. Diperkirakan 1,8 juta orang tinggal di Irlandia Utara dan sebagian besar tinggal di pusat kota negara. Kota terbesar di Irlandia Utara adalah Belfast yang juga merupakan ibu kota negara ini. Irlandia Utara meliputi area seluas 5.460 mil persegi. Danau terbesar di pulau itu, seluas 151 mil persegi terletak di Irlandia Utara. Danau ini juga diakui sebagai danau terbesar di Kepulauan Inggris. Dalam hal agama juga orang-orang Irlandia Utara bebas menjalankan kebebasan beragama mereka sendiri. Namun, agama Kristen adalah agama terbesar di pulau itu. Denominasi Kristen terbesar di Irlandia Utara adalah Kristen Protestan yang lebih dari 41,5% dari populasi mengklaim mereka sebagai Protestan. Irlandia Utara menggunakan pound sterling sebagai mata uang resminya. Industri jasa adalah penggerak ekonomi utama di Irlandia Utara mencakup sekitar 70% dari pendapatan nasional. Karena Irlandia Utara tidak diakui sebagai negara berdaulat, ia tidak memiliki hubungan internasional sendiri, karena mereka adalah bagian dari Inggris Raya. Negara ini tidak memiliki perwakilan di organisasi global utama seperti PBB. Penyebab konflik di Irlandia Utara terletak pada masa lalu. Irlandia bergantung pada Inggris pada abad pertengahan. Perampasan tanah dari penduduk dimulai dalam jumlah besar pada abad ke-16 ketika mereka pertama kali dipindahkan oleh imigran dari Inggris. Di tahun-tahun berikutnya jumlah imigran Inggris di Irlandia tumbuh. Kebijakan pertanahan yang dijalankan oleh Inggris menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pemilik tanah setempat. Ini selalu mengarah pada kekacauan dan pertengkaran kecil. Pada waktu bersamaan penduduk setempat sebenarnya telah diusir dari pulau itu. Pada tahun-tahun awal abad ke-19 Irlandia menjadi bagian resmi dari pemerintah Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, terjadi gangguan berulang oleh pemilik tanah. Perampasan tanah dan gagal panen telah menyebabkan orang-orang di negara itu kelaparan. Awalnya, Tentara Republik Irlandia AIRA adalah bawahan partai nasionalis sayap kiri, bernama Sinn Féin. Pada saat yang sama, mereka melakukan aksi militer dari bawah ke atas. AIRA mulai bergerak ke arah aksi yang lebih aktif di tahun 1920-an. Setelah istirahat panjang, aktivitas AIRA dan peningkatan konflik di Irlandia Utara terjadi pada tahun 1954. Semuanya dimulai dengan serangan terpisah oleh anggota Tentara Republik Irlandia terhadap tentara Inggris. Aksi paling berkesan di masa itu adalah serangan terhadap barak di Arbofield, yaitu di Inggris. Pada tahun 1962 konflik antara Irlandia Utara dan Inggris pindah ke tingkat yang baru ketika AIRA memutuskan untuk mengubah taktik perjuangan mereka. Alih-alih aksi serangan satuan, mereka telah memutuskan untuk beralih ke serangan massal.
Pada waktu bersamaan organisasi Protestan militer bergabung dalam perjuangan yang memulai perang melawan Katolik Irlandia. Pada tahun 1967, sebuah organisasi baru muncul dalam konflik antara Inggris Raya dan Irlandia Utara. Mereka menganjurkan penghapusan diskriminasi terhadap umat Katolik di perumahan dan pekerjaan, serta mendukung penghapusan pemungutan suara massal. Hal ini menyebabkan Protestan bereaksi secara signifikan dan mulai menghancurkan wilayah Katolik. Munculnya partai baru ini juga adalah salah satu poin buruknya yang berkontribusi pada gejolak konflik antara Irlandia Utara dan Inggris ini. Pada tanggal 30 Januari 1972, total 13 pengunjuk rasa hak-hak sipil yang tidak bersenjata ditembak mati oleh pasukan terjun payung tentara Inggris dalam sebuah acara yang dikenal sebagai Minggu Berdarah. Para pengunjuk rasa terdiri dari semua umat Katolik Utara berbaris untuk memprotes kebijakan Inggris menahan tersangka nasionalis Irlandia. Pihak berwenang Inggris telah memerintahkan pawai dilarang dan mengirim pasukan untuk menghadapi para pengunjuk rasa jika itu berlanjut. Para prajurit ini melepaskan tembakan acak ke arah kelompok pengunjuk rasa dan telah menewaskan 13 orang serta melukai 17 lainnya. Di Dublin, ibu kota Republik Irlandia, warga Irlandia yang marah menyalakan api di kedutaan Inggris pada 2 Februari. Konflik di Irlandia Utara memburuk pada tahun 1969 ketika pasukan Inggris dikirim untuk menekan aktivitas nasionalis oleh tentara Republik Irlandia dan untuk memadamkan kekerasan agama antara Protestan dan Katolik. Pada bulan April 1972, pemerintah Inggris mengeluarkan laporan yang membebaskan tentara Inggris dari tindakan ilegal apapun selama protes Londonderry. Kemarahan Republik Irlandia tumbuh dan Inggris meningkatkan kehadiran militernya di Irlandia Utara sambil menghilangkan sisa-sisa pemerintahan sendiri. Pada 21 Juli 1972 Aira meledakkan 20 bom secara bersamaan di Belfast membunuh anggota tentara Inggris dan beberapa warga sipil. Inggris merespons dengan memulai sistem pengadilan baru yang terdiri dari persidangan tanpa juri untuk tersangka teror dan tingkat keyakinan melebihi 90%. Aira secara resmi mengumumkan gencatan senjata pada September 2005, dan akhirnya memenuhi persyaratan perjanjian damai Jumat Agung 1998 yang bersejarah. Gencatan senjata bertujuan untuk mengakhiri pertumpahan darah bermotif politik selama beberapa dekade di wilayah tersebut. Kesimpulan sampai hari ini, dampak dari konflik berkepanjangan ini telah memiliki dampak emosional dalam kehidupan penduduk di kedua negara. Ketegangan terbaru juga terjadi pada April 2021 di Irlandia Utara, memiliki implikasi yang luas untuk masa depan Inggris Raya dan hubungan pasca Brexit dengan UE. Kekerasan meletus di jalan-jalan Belfast dan kota-kota lain di Irlandia Utara memiliki banyak penyebab, tapi kemarahan tentang aturan perdagangan pasca Brexit yang mulai berlaku Februari lalu dikatakan sebagai faktor utama.